Puji Tuhan, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Puji Tuhan, ayat ini menceritakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam diri anak-anak Tuhan, orang percaya. Mereka memiliki kebiasaan yang baru, yaitu bahwa mereka setiap hari bisa berkumpul di gereja, beribadah kepada Tuhan, dan setiap hari juga mereka bisa memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir sebagai ungkapan satu keluarga, satu persaudaraan di dalam Tuhan. Dan itu dilakukan dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi itu bukan ibadah model baru, tapi itu adalah ibadah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak perlu berpikir bahwa ibadah dalam Kisah Rasul seperti itu bukan. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya, di mana mereka punya banyak kesempatan untuk beribadah karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka berkumpul di gereja, mereka juga ada di rumah mereka masing-masing, sehingga persekutuan itu makin akrab, makin erat satu dengan yang lain. Kita tidak perlu berpikir, wah sekarang ibadah kita di rumah masing-masing secara online, karena itu kita ikut Kisah Rasul pasal 2. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus silakan. Tapi kalau itu cuma karena COVID, bukan karena pekerjaan Allah itu begitu. Itu hanya tindakan kita mentaati peraturan pemerintah. Sebab itu kita perlu memperhatikan hal ini supaya jangan kita salah kaprah. Wah, ibadah di rumah masing-masing. Terus COVID-nya selesai kita nggak ke gereja lagi. Salah, bukan itu. Yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah pergerakan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka tidak lepas dari ibadah di rumah maupun ibadah di gereja. Nah, apa yang kita harus perhatikan di sini, yaitu bawalah kehidupan yang baru seperti itu ke dalam rumah Tuhan. Nah, banyak kali kita tidak bawa suasana yang baik di dalam rumah Tuhan. Kita membawa suasana yang tidak nyaman di dalam rumah Tuhan. Kita bawa perasaan kita bawa pikiran kita yang tidak baik. Padahal apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul, gereja diwarnai oleh kontribusi positif dari pergerakan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Setiap hari mereka datang membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa ketulusan hati, sehingga kita jumpa begitu banyak orang membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Begitu sukacitanya mereka dalam rumah Tuhan, setiap hari ada mujizat. Kenapa? Karena itulah pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan aturan yang dibuat oleh rasul-rasul, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rohani, memberikan kontribusi yang positif di dalam rumah Tuhan. Sebab itu, kita pun jadi anak Tuhan, kita harus tahu bahwa orang Kristen adalah orang yang rohani, yang memberi kontribusi positif dalam hidup bersama di dalam bergereja. Bukan salah. Kita sudah lama di dalam Tuhan, terus kita menakut-nakuti orang yang baru dalam Tuhan. Salah. Justru kita memberi kontribusi positif buat yang masih baru dalam iman di gereja. Karena kita sudah punya pengalaman
yang kita alami setiap hari dengan Tuhan, sekarang kita bawa di gereja. Karena itu dikatakan setiap hari Tuhan menambah jumlah orang percaya. Karena apa? Karena mereka mendapatkan suatu perhatian, suatu pelayanan bukan dari rasul-rasul semata, tapi dari sesama orang-orang yang penuh Roh Kudus dan memberi kontribusi positif dalam rumah Tuhan. Hal ini tidak boleh diabaikan. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sudah hidup di dalam Tuhan, bawalah kehidupan rohani di dalam berjemaat, di dalam gereja. Bukan kita yang menjadi tukang kritik, kita yang menghambat, kita yang mau tunjuk macam-macam, salah. Justru kita yang harus memberi kontribusi buat jiwa-jiwa baru sehingga setiap hari Tuhan menambah jumlah orang percaya. Itu bukan karena rasul-rasul, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu memberikan kontribusi-kontribusi yang baik di dalam berjemaat. Nah, hal yang kedua yang terjadi di dalam gereja pada saat mereka hidup di dalam pergerakan Roh Kudus, Alkitab katakan orang-orang Kristen yang ada tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sebab itu kita menemukan ada banyak orang tidak memberikan kontribusi yang baik dalam hidup bersama di dalam rumah Tuhan karena dia berpikir, saya dapat apa dari gereja? Saya bikin ini, saya dikasih apa dari pelayan-pelayan di gereja? Hal-hal seperti itu yang kita harus rubah, karena itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan daging. Kita melihat untung dan rugi. Saya bikin ini, pendetanya yang keenakan. Saya layani ini, pendetanya tenang-tenang aja. Tidak. Kita semua harus memberi kontribusi di dalam rumah Tuhan, yaitu apa yang kita alami dengan Tuhan, itu yang kita salurkan dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sebab itu nasihat firman Allah, kalau kamu datang beribadah, ada yang datang dengan mazmur, ada yang datang dengan pujian, ada yang datang dengan membangun iman yang lain, ada yang memberikan dorongan kepada yang lain. Karena itulah tugas yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Jadi kita melihat hal yang kedua dalam buku Kisah Rasul tadi, orang-orang tidak mementingkan diri sendiri. Kita melihat apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Orang Kristen yang selalu punya semangat di dalam mengerjakan apapun. Kita melihat mereka bersemangat. Tentunya bukan rasul-rasul yang cari jiwa, tapi karena mereka memiliki sukacita, mereka memiliki gairah, mereka memiliki semangat sehingga setiap hari mereka menjadi kesaksian. Ada banyak orang datang ke dalam rumah Tuhan karena orang-orang Kristen memiliki semangat di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dengan tulus, dengan gembira. Mereka bergairah sekali untuk share satu dengan yang lain. Karena mereka telah mengalami Tuhan di dalam diri mereka dengan pekerjaan Roh Kudus. Sebab itu kita melihat orang Kristen pada gereja mula-mula adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang mau mengerjakan apa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi dengan gereja mula-mula, mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Mereka tidak bersaing satu dengan yang lain, tapi mereka saling menopang satu dengan yang lain. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka saling menopang satu dengan yang lain. Mereka adalah orang bijaksana. Mereka tahu apa yang perlu untuk mereka siapkan di hari-hari yang akan datang. Mereka membangun sinergi satu dengan yang lain sebagai suatu modal untuk mereka berkembang di kemudian hari. Kita tahu setelah Yerusalem mengalami aniaya, orang-orang Kristen dianiaya, mereka terpencar. Tapi karena mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah punya persekutuan, maka di mana saja mereka berada, mereka membangun persekutuan itu lagi. Mereka membangun suatu hubungan sehingga terjadilah perkembangan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Kenapa? Karena orang Kristen memberi kontribusi positif di dalam rumah Tuhan dan akhirnya mereka berkembang kemana-mana.
Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, di mana saja saudara bergereja, berilah kontribusi positif dalam gereja. Karena engkau tidak dipanggil diselamatkan untuk begitu-begitu saja. Engkau dipanggil diselamatkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Memang di gereja yang kita lihat hanya majelis, hanya pendeta, hanya pelayan. Tetapi ketika kita memberi kontribusi positif, kita sedang menambah bekal kita untuk satu saat Tuhan izinkan kita ada di tempat lain, kita juga jadi berkat di sana, dan kita bisa membangun tubuh Kristus dan melayani tubuh Kristus karena sudah terbiasa memberi kontribusi positif dalam hidup bergereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur bahwa Tuhan mengingatkan kami di mana gereja mula-mula lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Mereka punya persekutuan setiap hari di rumah maupun di dalam rumah Tuhan. Dan semua orang percaya yang ada, mereka memberi kontribusi positif bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama, sehingga Alkitab mencatat setiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak terpola dengan pemikiran yang salah, tapi biarlah kami boleh hidup di bawah kendali kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membangun satu dengan yang lain, yang dapat menopang satu dengan yang lain, yang dapat memberi sinergi satu dengan yang lain, sehingga tubuh Kristus nyata di bawah kolong langit ini. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu bagi kami, dan terima kasih juga untuk berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kami mulaikan hari yang baru ini dengan bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan-renungan yang saudara dapat ikuti, baik itu melalui Facebook, YouTube channel, saudara bisa bagi kepada orang yang lain. Dan khususnya untuk yang ada di YouTube channel, saudara boleh subscribe supaya saudara diingatkan kalau sudah ada renungan baru lagi, ada bahan-bahan dari ibadah-ibadah yang saudara dapatkan. Terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.